إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله اسمعوا قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Ma'asyiral muslimin, tamu-tamu Allah yang dimuliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan, dan hati kita juga tergerak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab dan mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, kalau kamu mendengarkan panggilan untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin akan merasakan nikmat hidup ketika ia selalu merasakan kebersamaan Allah dalam setiap aktivitasnya. Iman kita akan merasakan halawah, rasa manis di hati ketika keberadaan Allah selalu kita rasakan dalam setiap kegiatan kita. Karena bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita harus menunggu kematian itu datang. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak menunggu ajal itu datang. Orang mukmin sesungguhnya tidaklah terlalu mengkhawatirkan kapan ia mati, di mana ia mati, dan bagaimana ia bertemu dengan Allah kelak. Sesungguhnya orang mukmin menikmati menjalani kehidupan ini, dia menjalaninya penuh dengan ketenangan karena ia selalu merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ketika seseorang melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, hakikatnya ia sedang bertemu dengan Allah. Karena yang memanggilnya Allah, hayya 'alas salat, mari salat. Dia pun penuhi labbaika ya Rabb, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku salat Jumat. Labbaika ya Rabb, aku penuhi panggilanmu salat subuh. 5 kali sehari semalam dipanggil untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, dan hamba tersebut memenuhi panggilan Allah. Kemudian setelah dipanggil, dia pun mensucikan dirinya dan berdoa setelah berwudu, ya Allah, aku bersaksi tiada yang disembah kecuali Engkau. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulmu, utusanmu. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang selalu bertaubat. Jadikanlah aku orang yang dalam keadaan selalu bersih. Maka orang beriman ketika mengatakan Allahu Akbar menghadap Allah, hakikatnya ia sedang bersama Allah Subhanahu wa taala.
Dari pagi ia telah bekerja, mungkin banyak problem yang dihadapi di tempat kerjanya. Atau bisa jadi ia sedang menghadapi beban masalah dunia. Tapi pada saat ia mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, pada subuh ini aku datang memenuhi panggilanmu, pada zuhur ini aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah, Engkau yang maha besar dan semua makhluk kecil, Engkau yang maha kaya, adapun makhluk ini sangat miskin. Ya Rabb, aku diuji dengan susahnya kehidupan, tapi Engkau maha kaya, aku tidak khawatir karena Engkau adalah Rabb yang aku sembah yang maha kaya. Orang mukmin bertemu dengan Allah ketika ia mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ini yang dikatakan oleh para ulama kita dahulu, bahwa seorang mukmin itu dalam penantian yang paling dia harapkan adalah penantian ketika waktu salat datang. Maka perlu kita merenung kembali kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sejauh mana kualitas salat kita. Salat yang kita kerjakan setiap hari ini, apakah sudah menjadi sebuah kebutuhan yang menenangkan jiwa kita atau menjadi beban? Kalau sudah sampai ke tingkat bahwa salat ini kebutuhan, kenikmatan, kesenangan, maka itu yang disebut halawah, halawatul iman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada selainnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan anugerahkan kepadanya halawatul iman, manisnya iman. Berharap dia panggilan Allah itu terdengar, dan dia pun memohon kepada Allah kemampuan untuk memenuhi panggilan Allah tersebut. Tidak ada di hatinya beban atau merasa berat untuk memenuhi panggilan Allah. Sedangkan panggilan manusia saja, pejabat memanggil atau aparat tertentu memanggil, begitu ia takut dan berharap mudah-mudahan aman. Apatah lagi yang menciptakan pejabat, yang menciptakan aparat yang memanggil setiap saat. Siapa yang tidak berbahagia? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Salatlah kamu, keluarkan zakat, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Panggilan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, rukuklah kamu bersama orang-orang rukuk. Salatlah kamu bersama orang-orang yang ada salat. Penuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin Allah membuat satu panggilan, aturan atau kewajiban kepada hambanya agar hamba tersebut menjadi susah. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membuat hamba yang dekat kepadanya, kemudian hamba tersebut menjadi hamba yang hidupnya terus-menerus menghadapi banyak masalah. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang benar ketakwaannya kepada Allah, maka kesulitan apapun yang ia hadapi, Allah akan beri jalan keluar. Ia susah, ekonominya susah, maka Allah jamin Allah akan beri ia rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Ini jaminan Allah sang pencipta kita, yang menjanjikan kita surga dan yang memberi peringatan kepada kita akan api neraka. Perbaiki salat, maka Allah akan perbaiki hidup. Semakin baik salat kita, maksudnya semakin baik hubungan kita kepada Allah, maka pasti Allah akan memperbaiki hidup kita, memperbaiki keluarga kita, dan kalau bisa lebih daripada itu, memperbaiki masyarakat kita. Kalau pejabat salat, kalau pejabat itu takut kepada Allah, maka rakyat ini juga akan takut kepada Allah. Maka bila kita tidak bisa mengharapkan pejabat yang seperti itu, kita mulai dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita menjadi seorang suami, menjadi pemuda yang takut kepada Allah. Maka ketika sholat, hakikatnya kita sedang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu catatan
tips atau cara agar salat itu nikmat. Di antaranya Imam Al-Ghazali menyebutkan, pahami apa yang engkau ucapkan ketika salat. Hadirkan pemahaman itu setiap kali mengucapkan bacaan salat. Mulai dari Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, At-Tahiyyat. Semua bacaan-bacaan dalam salat hendaknya kita pahami sehingga muncul pemahaman di hati kita dan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan takwa di antaranya kepada kita semua, tidaklah sepatutnya seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan surga Allah dan takut akan azab api neraka Allah Subhanahu wa taala, tapi lalai dalam hal salat. Tidak sepantasnya seseorang yang yakin akan akhirat, yakin bahwa kematian itu menjadi penutup segala aktivitasnya di dunia, tapi tidak menyiapkan bekal menghadap Allah. Dan bekal yang utama dalam hidup ini adalah as-salah, as-salah, as-salah. Pesan Nabi as-salah, perhatikan salatmu, as-salah, as-salah. Karena untuk inilah, bentuk inilah Allah ciptakan kita sebagai abdinya, sebagai hamba yang selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia. Kita ini tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah. Maka hakikatnya kaum muslimin rahimakumullah, tujuan Allah ciptakan kita ini untuk menjadi hamba Allah, jangan sampai menjadi hamba syaitan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan kita? Kamatsalil ladzina min qablihim qariban dzaqu wa bala amrihim wa lahum adzabun alim. Kamatsalis syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafullaha rabbal alamin. Janganlah kamu seperti mereka. Mereka dahulu orang-orang Yahudi yang hidup sebelum kamu. Susah hidup mereka. Mereka minta, ya Allah, beri kami rezeki. Hari panas, Allah datangkan awan melindungi mereka dari panasnya terik matahari. Mereka minta, kami tidak punya tempat tinggal. Allah berikan, sediakan mereka tempat tinggal yang amat sangat istimewa. Tapi tiba-tiba mereka pun kufur kepada Allah atas pemberian itu. Setelah diberikan semuanya, maka mereka pun lupa dengan apa yang mereka ucapkan dahulu. Wa katsirum minhum fasiqun. Sebahagian besar mereka menjadi fasik. Dulu ketika kamu hidup miskin, kamu begitu khusyuk berdoa kepada Allah. Begitu patuh memenuhi panggilan Allah. Ketika hidupmu sudah mulai lapang, uang ada di tangan, kendaraan bebas memakai, bukan lagi minjam punya orang lain. Tapi hari ini setelah segalanya ada di tanganmu, kamu justru menunjukkan kesombonganmu kepada Allah dan lupa terhadap apa yang kamu ucapkan dahulu. Dan inilah target syaitan. Kamatsalis syaitan, seperti program syaitan. Idz qala lil insan, ketika syaitan ini membujuk-bujuk manusia, yang pertama kali dia rayu-rayu adalah kakek kita Adam alaihissalam bersama istrinya. Kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Tapi dirayu-rayu oleh syaitan. Aturan Allah hanya satu, kamu boleh nikmati apapun yang ada di surga ini. Kamu boleh makan ini dan itu, silakan, tapi jangan yang ini. Ini kisah nyata, tapi juga menjadi ibrah bagi kita. Kalau kita hitung-hitung dalam kehidupan kita, yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Perintah jauh lebih sedikit. Tapi yang sedikit perintah itu pun banyak hamba-hamba Allah yang tidak mampu menunaikannya. Dan Nabi Allah Adam alaihissalam tergoda dengan godaan syaitan. Falamma kafara, ketika manusia kufur, meninggalkan perintah Allah, mereka meninggalkan salat, memakan yang haram, maka nanti kelak di akhirat, kalau tidak bertaubat segera kepada Allah, maka dimasukkan ke dalam neraka. Ketika sampai di neraka, manusia tersebut, hamba tersebut yang lalai tadi bertemu dengan syaitan.
Maka apa kata manusia? Hei syaitan, gara-gara engkau kami masuk neraka ini. Maka syaitan mengatakan, ini bari ummik. Aku berlepas diri dari kamu. Sesungguhnya aku di dunia dulu hanya membujuk-bujuk saja, merayu-merayu saja. Kamu mau, kamu diberikan akal, kamu diberikan keistimewaan. Aku telah dikutuk menjadi ahli neraka, sementara kamu peluang menjadi ahli surga sangat banyak. Maka kata syaitan pada saat itu, inni bari'um mink, inni akhafullaha rabbal alamin. Sejahat-jahatnya syaitan masih ada rasa takutnya kepada Allah. Inni akhafullah. Sejahat-jahatnya syaitan masih takut kepada Allah. Tapi ada manusia yang tidak takut kepada Allah. Ada manusia yang tidak takut kepada Allah. Dia baru merasakan dan baru muncul rasa takutnya seperti Firaun ketika sudah di tengah lautan, nyawa sudah ditenggorokan, baru ia mengatakan amantu bi rabbi Harun wa Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabb yang disembah oleh Musa dan Harun. Baru dia bertaubat ketika nyawa sudah ditenggorokan. Wajaat sakratul maut. Dzalika ma kunta minhu tahid. Ketika sakaratul maut datang, dan itulah yang kamu selalu menghindar, takut menghadapi sakaratul maut. Maka pada saat itu manusia pun baru tiba penyesalan. Al-hakum takasur. Kelalaian kamu di dunia. Ketika kamu terpedaya dengan tipuan-tipuan setan di dunia, kamu terpedaya dengan kekayaan dan harta kamu, jabatan kamu. Kapan baru menyesal? Allah sebutkan hatta zurtumul maqabir. Baru menyesal ketika kamu sudah dihadapkan ke pintu kubur. Maknanya ajal sudah dekat, baru penyesalan muncul. Pada saat itu taubat tak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, hendaklah ini menjadi peringatan bagi kita. Mari kita perbaiki salat kita, karena itu adalah waktu yang sangat spesial, yang sangat istimewa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik salat kita, maka yang lain pun insya Allah akan semakin baik kita lakukan. Bila salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang lain, amalan apa yang lain yang kita kerjakan juga akan diterima oleh Allah. Dan sebaliknya, bila salat kita sudah dibatalkan oleh Allah, tidak ada satu salat pun yang diterima, maka pada saat itu tidak lagi dihitung amalan yang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.